Tuhan itu yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kami ada pertemuan antara kami tim dengan masyarakat, diwakili juga oleh orang tua murid, terus juga beberapa gembala, ada 2 orang gembala. Nah, sebetulnya mereka sudah buat surat untuk kami, untuk kita yayasan itu, untuk menyatakan bahwa tim yang di atas itu turun, diganti karena tidak baik. Seperti itu bunyinya. Suratnya boleh dibaca tadi, padahal jangan. Ya. Nah, setelah beberapa orang berbicara, terus ada seorang kepala sekolah, dia berkata begini, saya itu kepala sekolah. Orang Papua ini ya? Orang Papua ya, orang Moni juga di sekitar situ. Tapi kalau saya disuruh mengajar anak-anak TK seperti yang Yayasan Pesat ini, saya tidak sanggup. Padahal mereka ini juga orang-orang Papua gitu kan. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang spesial. Amin. Tidak ada duanya. Jadi hari itu sebetulnya adalah hari untuk penghakiman tim yang ada di sana. Tapi Tuhan itu membuat berbalik, melakukan pembelaan yang luar biasa. Jadi Tuhan hari itu selesaikan masalah dengan caranya sendiri. Nah, inilah bukti, saudara, bahwa ternyata memang Tuhan tunjukkan apa yang kita buat bersama-sama terbukti, saudara mampu. Katakan amin. Tapi jaga prinsip ini, harus terus dengan hati. Jangan ada motivasi yang lain. Saya ulangi lagi, jangan ada motivasi yang lain. Motivasi yang paling celaka dan mencelakakan dan akan merusak seluruh rencana Tuhan adalah motivasi mencari keuntungan buat diri sendiri. Hati-hati itu. Terus kita pertahankan. Kalau Tuhan sudah bawa masing-masing saudara bertahan sampai seperti ini hari ini, itu luar biasa. Kemarin saya itu ditelepon oleh calonnya Iwan Kurus. Saya itu sampai mau nangis. Namanya Fitri. Nah, jadi gini, sudah 2 bulan ini Iwan itu terus sampai saya untuk satu melamarkan ini. Saya pengen tunggu dulu, papa ini belum kena melamar bagaimana? Nah, masalahnya gini, terus terang ya, dalam hati saya ini kalau nggak ketemu orangnya dulu, siapa sih secara logika yang mau dengan Iwan? Maaf saya ngomong ini. Maaf, jangan tersinggung. Aduh, bolehkah saya berkata jujur ini? Sudah, yang lain ya kasih aja. Tunggu dulu. Sudah nggak pernah rapi kalau pakai pakaian. Aduh, saudara saya. Oke. Nah, jadi sampai dia juga alamat calon mertuanya itu dulu, ini siapa orang ini, kan ingin tahu. Nah, dia itu kerja di rumah sakit Caritas. Apotek. Oh, ya. Nah, saya nggak tahu ketemunya bagaimana. Nah, ternyata anak ini sudah pernah ketemu saya waktu saya mimpin kebaktian di Tembagapura. Nah, cuma sini lupa yang mana anak ini. Oke, kemarin dia telepon saya untuk menyatakan. Akhirnya saya tanya terus terang. Sudah daripada muter-muter. Oke Fitri, maafkan bapak ya. Tanya, bagaimana kamu bisa tertarik dengan Iwan? Saya tanya terus terang. Karena pernyataan ini luar biasa. Saya puasa ini. Iya, dia bilang, baik pak, saya akan jawab. Saya ini orang sulit jatuh cinta. Oh iya, saya bilang begitu. Sampai ibu saya itu tanya, kapan kamu itu menikah? Kapan? Nah, terakhir ibu saya bilang, sudahlah, pokoknya terakhir kalau kamu tertarik sama saya, nggak usah ngomong, ibu udah jalanin aja sudah. Karena ibunya capek lihat dia katanya. Nah, waktu saya lihat Koko, dia manggil Koko gini, saya tuh nggak tahu kenapa kok saya bisa tertarik dengan dia. Oh. Nah, ini buat saya yakin dari Tuhan. Betul itu. Iya. Ya saudara, maaf ini saya ngomong juga. Iya sih, kalau nggak dari Tuhan, dia tuh mau lihat apanya dari Iwan gitu. Saya ini kemarin sore itu akhirnya, oke Fitri, matikan bapak telepon kamu karena dia mau ngomong lama. Saya tahu. Jadi saya telepon dia. Betul.
Betul nggak saudara? Apa yang mau diharapkan dari Iwan gitu kan? Nggak dari Tuhan, sudah nggak mungkin lah. Terus maka itu tadi bagi ketika ketemu bapak itu lagi, terus nyambungkan gitu loh. Berarti sama. Dia pakai hati nggak pakai otaknya untuk melihat Iwan ini loh. Nah terus yang saya ceritakan gini, oke lah. Salah satu memutuskan adalah begini keadaan. Kalau kalian menikah nanti, ini masalah tempat tinggal. Saudara, di Tembagapura itu bukan masalah uang. Orang punya uang berapa saja nggak ada bisa bilang sewa rumah, beli rumah, itu nggak ada ceritanya. Itu semua milik perusahaan Freeport. Nah saya tanya dia, nah sekarang kamu kerja di apotek ini, kamu dapat rumah? Enggak pak, barak, cuma 1 kamar. Nah makanya kalau kamu menikah tinggal gimana? Ya saya juga mikir begitu. Nah masalah Iwan juga. Ini kami ini kerja dengan YPC, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya. Itu pun nggak ada tempat. Nah kami kontrak dengan mereka yang dapat tempat Iwan dandan yang sekeluarga itu, tapi yang lain tidak. Terus bagaimana ini? Coba kalian dua mikir, gimana tempat tinggal masalahnya? Nah sekarang kalau misalnya kamu nikah, kalian nikah, terus nggak dapat tempat tinggal, terus mau tinggal di Timika, lah kamu kerja apa? Nah Iwan kalau balik ke Timika lagi, kita harus rundingan lagi dengan LPA Maka untuk diterima atau tidak. Jadi saya tunjukkan semua ketidakmungkinan itu. Tapi yang saya kagum lagi, dia bisa yakin Tuhan pasti akan buka jalan. Ini dulu kita belajar dengan hati, enggak lihat untung ruginya apa. Nah terus tadi mau kesini, saya di SMS Iwan, Pak, saya 19 Desember perjalanan ke Jakarta. Papa tanggal berapa siap melamar? Saya bilang nekat ini. Saya bilang nekat bener ini. Itu yang luar biasa. Coba bayangkan. Ayo kita belajar. Kalau dengan hati itulah. Maka itu kenapa kalau orang berkata cinta itu bisa nekat? Karena nggak pakai otak. Betul nggak? Karena nggak pakai otak. Ini dalam hal lain kalau saya bicara itu. Jadi ayo kita buktikan kepada dunia bahwa bukan dengan modal kekuatan, akal, kepintaran, uang saja kita maju. Amin. Tapi kekuatan hati itu luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin sempat mengalami kecewa, mengalami apa, ayo kita berikan semangat lagi dengan hati. Dengan hati. Kita akan maju nanti. Nah tadi ini saya dapat kabar lagi dari Momi. Ini sama soal Pak Tarigan lagi. Ya, kalau dipikir itu orang sudah segitu tinggi kedudukannya, pengalaman sudah begitu banyak dosen. Tadi saya dapat laporan betapa luar biasa Pak Tarigan jadi berkat di Mumiwara. Nah, sebelum saya berangkat, saya tuh udah bukan hanya berangkat. Waktu saya ada di perjalanan, nah istrinya sama saya, dia bilang, Pak Daniel, kenapa Pak Tarigan kok nggak ada kabar sudah berapa minggu ini? Wah, kemana ini? Saya pikir gitu. Nah, saudara, terus saya SMS itu ke guru-guru sana, coba berikan kesempatan. Mungkin dia nggak punya uang atau apa. Karena berapa persembahan di sana? Tahu nggak ada berapa persembahan guru-guru sana itu? Saya nggak tahu juga. Ya mungkin dia nggak bisa beli pulsa kan untuk telepon. Iya, enggak ini Pak Tarigannya maksudnya begitu. Nah ya. Dan lagi kalau mereka tuh mau telepon saudara itu harus naik motor dulu kira-kira 8 km baru ada jaringan. Harus nunggu di situ. Bayangkan. Tapi pengabdian mereka juga itu dengan hati. Nah yang memberikan lagi sore tadi ini dapat kabar masyarakat memberikan tanah gratis 6 hektar persis di depan SMP kita untuk dibangun SMA. Jangan hebat dulu, harus ada uang untuk bangun masalahnya. Iya toh. Itu. Makanya terus saya cerita Pak Tarigan sudah berkat yang luar biasa. Terus saya tanya, sudah telepon belum? Sudah. Saya ngomong sama istri, beritahu kesempatan lah banyak 2 minggu sekali antar bonceng dia untuk bisa telepon. Kasihan sampai istrinya nyariin begitu. Nah lagi sekali dalam kondisi dia seperti itu, lalu kapasitas dia itu dosen. Apa yang dia cari selalu ke Dimomi Bare? Kembali Tuhan tunjukkan karena hati. Karena hati.
Jadi dia itu satu-satunya dosen loh, dari situ di kampung begitu, listrik aja nggak ada.